Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu produk yang bukan diecast, tapi ini adalah bagian dari diecast guys. Ini kalau gue bisa sebut era baru dari diecast. Karena biasanya diecast itu hanya aksesoris. Pertama, diecastnya yang utama ya. Yang kedua itu aksesorisnya. Aksesorisnya itu bisa juga diorama atau figur guys. Nah, tapi ini ada fungsi lain dari diecast. Kalian penasaran apa itu? Ini deh guys, gue tunjukin sama kalian. Runcible dari Fantech Lab. Fantech Lab. Jadi ini kalau bisa dibilang mesin Dynotest. Dynotestnya itu khusus untuk diecast 1:64 yang rolling, dan itu nggak bisa dipakein sama resin guys. Jadi hanya bisa dites dengan satu diecast yang rolling, dan itu dia menyesuaikan guys. Maksudnya menyesuaikan itu dari panjang diecastnya sendiri itu bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir dan kalian nggak perlu bingung cara pakainya. Itu sangat simple guys. Nah, gue belinya ini segel dan lumayan bagus packingnya. Packingnya juga udah keren banget kalau menurut gue. Dan juga untuk cara makainya juga sangat simpel banget kayak gitu. Jadi kalian yang butuh banget untuk beli ini buat tes segala macam itu bisa banget guys. Nah, bagi kalian yang pengen buat konten ini sangat berguna banget kalau menurut gue ya. Apalagi konten-konten yang konten mobil lagi jalan kayak gitu. Itu sangat berguna banget kalau menurut gue. Nah, Fantech Lab ini salah satu dari brandnya dengan castingan Runcible. Sebelumnya dia ada, kalau nggak salah Fantech Lab itu ada Wincible, namanya Wincible. Kenapa gue sebut Wincible? Karena Wincible itu dia untuk ngecek aerodinamika dari diecastnya guys. Jadi diecastnya itu juga bisa ngecek aerodinamika. Kenapa gue bilang era baru? Karena era baru diecast tuh bukan sebatas diorama dan figur. Ternyata ada hal lain dari diecast juga yang bisa kita lakukan kayak gitu. Dan satu lagi, ada lagi untuk gantungan. Jadi diecast itu bisa dijadiin frame foto kayak gitu terus digantung. Dan juga kemarin gue lihat di Instagram itu ada diecast yang bisa ngidupin lampu kayak gitu. Jadi apa ya, lampu malam lah kayak gitu. Nah, ketika lampu malamnya hidup itu, wah itu kayak bagus banget kalau menurut gue. Nah, untuk videonya itu belum ketemu guys. Kemarin sempat seliweran di Instagram gue, tapi lumayan keren kalau menurut gue. Dan itu yang gue bilang era baru dari diecast. Jadi kalian siap-siap aja untuk aksesorisnya mungkin bertambah banyak sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Mari kita balik ke Runcible ini. Jadi gue beli Runcible ini kemarin PO dan untungnya itu di playlist dan gue di invoice. Nah, seperti inilah kira-kira Runcible-nya guys. Gue kecilin dulu. Nah, seperti ini guys. Nih, ini Runcible dari Fantech Lab. Jadi ini ada protektornya, kayak protektor Hot Wheels gitu. Dan ini gue buka dulu. Oke, semudah ini membukanya. Terus kita ambil Runcible-nya seperti ini. Oke, ini dia Runcible-nya guys. Ini Runcible namanya. Nah, bagi kalian yang nggak pengen portable lah ibaratnya, bagi kalian yang pengen portable, kalian bisa beli baterai yang kecil guys, baterai remote kalau nggak salah. Itu bisa banget untuk dipakai baterai remote kayak gitu.
itu bisa ditaruh di situ. Dan juga bagi kalian yang nggak pengen ribet, ya kalian tinggal colokin aja ke USB kayak gitu. Nah, USB-nya ada di mana? USB-nya ada di sini guys. Ntar gue cari tunjuknya dulu. USB-nya ada di sini guys. Jadi kalian bisa colok pakai USB-nya. Dan USB-nya itu USB Type C guys. Jadi bukan USB yang biasa atau USB yang handphone lama dulu kayak gitu. Bukan juga yang bulat kayak gitu guys. Tapi ini Type C. Dan satu lagi, ini adjustment speednya. Nah itu nanti kita bisa putar. Oke. Jadi fungsinya kayak gitu. Nah yang gue bilang tadi untuk adjustmentnya kayak gini. Nah dia bisa di-adjust. Kalau mobilnya panjang dia bisa di-adjust sampai sini. Kalau mobilnya pendek dia bisa di-adjust sampai sini guys. Itu kalau nggak salah Ford aja segini sih kayaknya menurut gue ya. Cuman nggak tahu. Mobil panjang kan ada juga yang dari apa itu ya, lupa gue satu lagi tuh. Yang mobil mewah itu lumayan panjang kalau menurut gue. Kalau yang mobil mewah itu Mercedes-Benz juga ada salah satu castingan Mercedes-Benz juga yang panjang dan bannya itu bisa sama dengan sini. Jadi bagi kalian yang pengen coba ya ini menyesuaikan. Bagi yang kalian pengen tanya harga PO-nya itu gua PO di 590 guys. Lumayan mahal untuk sebuah mesin Dynotest. Tapi kalau menurut gua sih worth it sih. Karena ini Dynotest-nya bisa buat kalian tes untuk semua diecast. Oke, begitu guys. Jadi kita bakal uji coba dulu. Jadi di sini gue bakal uji coba dengan Mini GT Mazda AZ LBWK. Jadi kalau yang rolling itu setahu gue yang pasti rolling ya. Itu Mini GT, terus Pop Race, terus Tarmac. Nggak tahu kalau para 64 itu rolling juga atau enggak. Yang gua tahu itu Vince Classically itu rolling sempurna juga. Sama apa lagi ya kemarin tuh? MG model lah, beberapa MG model tuh ada yang rolling juga. Top Art juga rolling. Jadi kalian bisa coba brand-brand diecast itu, nanti kalian coba cek kayak gitu guys. Nah ini yang gue bilang adjustment tadi guys. Nah jadi ini dari Abarth World lagi salah gue guys. Jadi ini yang gue coba itu mobilnya lumayan panjang, yaitu Mazda AZ LBWK yang castingannya mirip sama F40 guys, Ferrari F40, tapi ini lebih kecil. Nah kita coba tuh begini guys. Tuh gue coba deketin lagi. Nah jadi run simbolnya itu fungsinya itu kayak gini guys. Nah dan ini bisa dideketin lagi, di adjust. Jadi bisa di adjust kayak gini biar dia bisa lari dengan kencang seperti ini guys. Di depan kalian seperti ini Dynotest-nya atau run simbolnya, dan ini bisa dimasukin di Wincible juga. Jadi sekalian nguji dari aerodinamikanya, dia bisa nguji dengan mobil rollingnya kayak gitu. Nah jadi kayak gitu guys. Nah kita stop, dia stop kayak gini guys. Inilah fungsi run simbolnya. Ini mobil yang panjang. Sekarang kita coba mobil dari Mini GT juga. Gue bakal coba ini mobil dari ini Abarth World dari Mini GT. Dia versi LBWK juga guys. Kita bakal coba dulu. Ini yang warna pink. Nah, dan ini kayaknya sama deh panjangnya guys. Oke, seperti ini.
gini guys. Cara rollingnya beneran rolling sempurna ya, kayak gitu. Tuh, kalau kalian lihat tuh. Nah, jadi untuk ngetes bannya doang tuh kayak gini guys. Dan butuh harga mahal. Harga lumayan mahal ya untuk ngetes bannya doang. Tuh, sangat simpel. Gue bakal coba ambil diecast lagi satu dari brand Mini GT, dan diecastnya itu atau kita coba dari brand Popress deh. Gue bakal coba dari brand lain selain Mini GT, yaitu brand Popress. Nah, di bagian Mini GT semua bannya rolling, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian bertransibel terus fokusan kalian di Mini GT only, ini pasti bakal kepake terus, karena ini lumayan buat kita penasaran gitu. Ini rolling sempurna nggak ban? Cara ngetesnya itu seperti itu guys, transibel itu. Kayak gitu guys, cuman. Oke, kita coba tes yang lain lagi. Jadi bagi kalian kayak yang mau buat video animasi tentang mobilnya jalan, itu bisa pakai ini guys. Tapi harus extra editing, karena dia backgroundnya harus berbeda. Nah, gua ini ada dari Popress Supra Darwin Pro, dan ini mobilnya rada panjang, jadi kita harus adjust dulu mobil untuk ransibelnya. Nah, ini yang agak panjang, jadi di adjust kayak gini guys. Ini yang standar lah, mobil standar, mobil panjang yang standar lah. Tuh. Tuh, jadi kayak gini guys. Dia kanal licin, jadi dia kesebar-sebar kayak gitu. Bentar, ini bakal gua adjust dulu. Nah, jadi dia adjustnya kayak gitu guys. Kalau misalnya ban depan sama belakangnya pas, larinya bakal cepet. Kalau enggak, dia bakal larinya nggak terlalu kencang. Fungsinya seperti itu guys. Oke, itu aja guys, sharing singkat atau review singkat gua tentang Transibel dari Fantech Lab. Itu lumayan membantu kita sebagai diecaster untuk mengetahui apakah ban ini benar-benar rolling sempurna atau enggak. Dan kalian bisa buktiin dengan video gue yang di depan layar monitor kalian guys, itu rolling sempurna gitu untuk diecastnya ini. Jadi ada beberapa diecast itu memang yang nggak ada rolling sempurna gitu, jadi kita sendat-sendat rollingnya. Kayak gue pernah review kemarin itu ada di brand apa ya, LaFerrari dari Street Booster itu dari brand LaFerrari itu nggak terlalu rolling sempurna. Dia bisa rolling tapi nggak terlalu rolling sempurna, dan dia bisa jalan sebetulnya gitu, tapi nggak seperti Mini GT atau Popress. Dan ini rolling sempurna semua guys. Oke, itu aja guys review singkat gua tentang Transibel Fantech Lab. Dan ini kalau menurut gue merupakan era baru dari sebuah dunia guys. Seperti itu guys. Gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video testing lab dengan mobil yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Kita cekidot ke testing lab.